Rumput tetangga jauh lebih hijau. Setiap sore ada dua bersaudara yang selalu ikut serta kakeknya menuju padang rumput yang begitu luas. Sampai sekarang keduanya masih menggembalakan kambing-kambing milik sang kakek yang sudah lama meninggalkan permukaan bumi ini. Berkisah kenanganlah yang membuat hari-hari sepinya begitu cukup berarti. Dengan rumput-rumput yang bergoyang, desir manja angin petang, atau rintik-rintik di musim penghujan. Tak ada hidup yang indah kecuali dijalani hidup itu dengan hati yang lapang. Saat itu keduanya masih terbilang muda untuk mengenal perjuangan berpikir. Kakeknya adalah pemikir ulung dan pemecah permasalahan jika ada dari penduduk sana mempunyai sengketa. Dan diantaranya yang pernah didengar pada waktu kecilnya si kembar itu yaitu masalah tanah. Dia sebenarnya tidak tahu apa makna yang diperagakan kakeknya itu saat memberi penjelasan dengan terperinci mungkin. Sedetail mungkin penjelasan itu mengalir dan sampai ke pikiran yang mencari jawaban atas permasalahan itu, si penanya. Sampai berakhirlah masalah itu dengan damai. Seakan mudah sekali bagi kakek memadamkan api yang hampir menghanguskan separuh ladang hati kedua belah pihak. Semudah membalikkan tangan saja. Bisik sang kakek, logika, nak. Katanya sambil mengetukkan telunjuk kanannya pada pelipis kanannya. Isyarat supaya memulai berpikir. Bagaimana tidak mau berpikir, penggambarannya saja seperti ini, memang kambing tak ada yang berpikir. Memang kambing tak ada perasaan. Sudah lama pemiliknya banting tulang mencari rerumputan di daerah seberang. Tapi saat disuguhkannya rumput hijau itu, sang kambing malah berpaling. Iroduka anis syai dalalat ihtikaruka alai, berpalingnya dirimu dari sesuatu merupakan bukti bahwa engkau telah menghinakannya. Arti kalam mutiara itu pen. Dan saat kita berpaling misalnya, bukannya kita fokus, melainkan sudah tak ada yang diharapkan dalam pikiran, memilih hal luar yang sebenarnya tidak bisa dijangkau. Hilang fokus, hilang tujuan, atau macam kambing yang disuguhkan tapi fokusnya malah rumput di seberang jalan. Macam remaja kering kerontang yang sebenarnya cukup hidup itu, dah nikmat. Diliriknya gemuk itu yang padahal nasib si gemuk juga sepadan. Berdiet drastis untuk menjadi kurusan. Sepadan karena keduanya ingin pribadi yang lain. Mungkin keduanya mulai tak peduli lagi dengan takdir. Oh, aku saja yang terlalu suuzon mungkin. Tak boleh itu. Keduanya tak disangka masih mau mendengarkan. Tak disangka seperti ini jadinya. Setiap sore ada dua bersaudara yang selalu ikut serta kakeknya menuju padang rumput yang begitu luas. Sampai sekarang keduanya masih menggembalakan kambing-kambing milik sang kakek yang sudah lama meninggalkan permukaan bumi ini.
Berkisah kenanganlah yang membuat hari-hari sepinya begitu cukup berarti. Dengan rumput-rumput yang bergoyang, desir manja angin petang, atau rintik-rintik di musim penghujan. Tak ada hidup yang indah kecuali dijalani hidup itu dengan hati yang lapang. Saat itu keduanya masih terbilang muda untuk mengenal perjuangan berpikir. Kakeknya adalah pemikir ulung dan pemecah permasalahan jika ada dari penduduk sana mempunyai sengketa. Dan diantaranya yang pernah didengar pada waktu kecilnya si kembar itu yaitu masalah tanah. Dia sebenarnya tidak tahu apa makna yang diperagakan kakeknya itu saat memberi penjelasan dengan terperinci mungkin. Sedetail mungkin penjelasan itu mengalir dan sampai ke pikiran yang mencari jawaban atas permasalahan itu, si penanya. Sampai berakhirlah masalah itu dengan damai. Seakan mudah sekali bagi kakek memadamkan api yang hampir menghanguskan separuh ladang hati kedua belah pihak. Semudah membalikkan tangan saja, bisik sang kakek, logika, nak, katanya sambil mengetukkan telunjuk kanannya pada pelipis kanannya. Isyarat supaya memulai berpikir. Bagaimana tidak mau berpikir, penggambarannya saja seperti ini, memang kambing tak ada yang berpikir. Memang kambing tak ada perasaan. Sudah lama pemiliknya banting tulang mencari rerumputan di daerah seberang. Tapi saat disuguhkannya rumput hijau itu, sang kambing malah berpaling. Iroduka anis syai dalalat ihtikaruka alai, berpalingnya dirimu dari sesuatu merupakan bukti bahwa engkau telah menghinakannya. Arti kalam mutiara itu pen. Dan saat kita berpaling misalnya, bukannya kita fokus, melainkan sudah tak ada yang diharapkan dalam pikiran, memilih hal luar yang sebenarnya tidak bisa dijangkau. Hilang fokus, hilang tujuan, atau macam kambing yang disuguhkan tapi fokusnya malah rumput di seberang jalan. Macam remaja kering kerontang yang sebenarnya cukup hidup itu, dah nikmat. Diliriknya gemuk itu yang padahal nasib si gemuk juga sepadan. Berdiet drastis untuk menjadi kurusan. Sepadan karena keduanya ingin pribadi yang lain. Mungkin keduanya mulai tak peduli lagi dengan takdir. Oh, aku saja yang terlalu suuzon mungkin. Tak boleh itu. Keduanya tak disangka masih mau mendengarkan. Tak disangka seperti ini jadinya. Kambing-kambing berkumpul dan diberi makan satu persatu dengan seikat rumput. Seikat yang dibedakan satu sama lain secara sengaja. Milik kambing bernama Tini sedikit dan kecil. Milik Teddy banyak dan besar. Tini mengeluh mengembik minta tukar. Ditukarlah. Tak kuat Tini memikulnya. Tubuhnya kecil sedang beban yang dibawanya terlalu besar. Bak bayi yang meminta nasi, ia masih diberi makan ASI pastinya.
Diberi nasi nanti malah muntah-muntah dan jangan sampai mati. Karena itulah yang cocok kepadanya, walau dengan keinginan tak sama, ya tetap diberi. Ingat takdir. Ingat hal luar yang direncanakan Tuhan pasti baik, pasti benar. Beneran keduanya tak paham. Masih berusia taman kanak-kanak yang hanya butuh kambing saja untuk ditungganginya, dipermainkannya. Masalah kata-kata, biarlah tua-tua saja yang menikmati hal tersebut. Toh, keduanya tak paham. Dan sekarang saat tepat untuk berpikir. Keduanya akhirnya bercerita mengenai hal tersebut di sela-sela pengembalaan kambing milik kakeknya yang sudah menjadi warisan. Dengan bermodal pengetahuan yang sudah diserap dari sekolah-sekolah di luar kampung, keduanya ingin mengembangkan potensi kampungnya itu. Lihatlah pegunungan yang banyak sekali lahan dan kucing-kucing liar. Bolehlah kucing itu dibudidaya lalu dijual. Atau bisnis-bisnis lain yang tak perlu dibicarakan di sini. Sampai suatu masa di saat pembicaraan keduanya mulai bermajas, keduanya didatangi oleh sepasang suami istri dan bertanya, "Bagaimana, Kak?" Dijawab dengan cara kakek. "Baiklah," jawab sang kakak dengan spontan. Keduanya bergemuruh kata-kata yang tak mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Tanpa disuruh pulang, sepasang kekasih itu langsung undur diri tanpa pamitan. Sampai kesimpulan pun dibuat oleh kakak beradik itu. Mungkin bukan masanya lagi kata-kata bijak seperti kakek berlaku di era ini. Mungkin sekarang kita jelaskan secara lugas seperti yang berada di telepon pintar itu. Cepat dan tepat, tidak lupa menggebu-gebu. Barangkali laiknya iklan, keduanya terkekeh geli.